Shalom dan selamat petang. Kita berjumpa kembali di dalam acara persiapan dan sekaligus doa bersama berkaitan dengan ibadah rumah tangga pada hari ini. Senang sekali bahwa hari-hari ini Tuhan selalu berkati kita dan Tuhan izinkan kita terus untuk beribadah. Tentu ini juga menjadi alasan besar bagi kita untuk mengucap syukur. Malam ini kita akan mencoba mengerti kembali tentang rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, terutama di dalam rumah tangga kita masing-masing, berdasarkan atas pengalaman dari Paulus dan Barnabas ketika dia menceritakan firman Tuhan untuk meneruskan Injil Tuhan kepada umat. Nah, sebelum kita melanjutkan dalam kondisi yang baik, dalam keadaan sehat, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Ibadah pada petang hari ini dari awal pertengahan, kami mau memulai dan mendasarkannya hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal akan tetap menyertai kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Berturut-turut kita akan nyatakan kemuliaan Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, ajarku mengenal kasih-Mu, dan setelah itu kita lanjut dengan bersama malaikat di surga. Dua lagu ini untuk membuka dan sekaligus mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Surgawi, buatlah
bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku kuangkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Mari kita teruskan untuk memuji Tuhan. Dan kepujian pada hari ini dengan menyiapkan diri mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita tenangkan diri, kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami hendak mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami umat-Mu ini. Kiranya dengan firman yang boleh kami dengar, dapat kami renungkan, dan juga kami dimampukan untuk dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman, berkenan pula Tuhan memberkati, supaya kebenaran firman ini benar-benar dapat disampaikan dengan benar dan pada akhirnya dapat membangun seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Terpujilah Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji dan janji pada hari ini menghantar kita pada dua pembacaan, tetapi saya akan ambil pembacaan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-14, tapi saya baca mulai di ayat yang ke-21 dan berakhir di ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 kembali ke Antioquia. Firman ini adalah sejarah di dalam penginjilan yang dilakukan oleh hamba Tuhan yakni Paulus dan Barnabas. Mari kita dengarkan, dituliskan begini untuk kita taati. Mulai di ayat yang ke-21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Izinkan saya membaca kembali. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga,
lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang setelah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikian firman Tuhan, diberkati kita dan terpujilah Allah. Haleluya. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada waktu kita belajar di sekolah minggu, kepada kita diingatkan oleh firman. Dan mungkin masih ingat, yakni di manakah untuk pertama kalinya pengikut Kristus disebut sebagai orang Kristen? Masih ingat ya? Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah, di manakah pertama kali pengikut Kristus disebut orang Kristen? Kita bisa membuka di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Yakni Antiokhia. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa yang menyebut Kristen itu bukan mereka sendiri, tetapi orang lain karena dia mengikut Kristus. Sehingga diberi nama Kristen. Itu sejarahnya, dan itu mulai di Antiokhia. Memulai dari situ, lalu mereka berjalan terus. Dan kalau Bapak Ibu, saudara-saudara perhatikan dari seluruh ayat 21 sampai 28, maka seperti ini kira-kira perjalanan dari Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Kristus sebagai orang Kristen. Dia mulai dari Antiokhia. Lalu dari Antiokhia dia lanjut ke Listra, dari Listra dia lanjut ke Ikonium, dari Ikonium dia ke Pisidia, dari Pisidia dia ke Pamfilia, dari Pamfilia dia ke Perga, dari Perga dia kembali ke Atalia, dari Atalia dia kembali ke Antiokhia. Jadi kalau demikian dia sepertinya adalah memutar demikian perjalanannya. Satu arah perjalanannya. Nah ini menarik, mulai dari Antiokhia dan berakhir kembali di Antiokhia. Yang menjadi pertanyaan, apa saja yang diceritakan oleh Paulus dan Barnabas? Ada 3 yang disampaikan sebagai bentuk pemberitaan Injil dari sejarah pengalaman ini. Dan saya pikir ini juga akan menjadi sejarah pengalaman buat kita ketika kita dapat merenungkan firman ini. Kita mulai dengan bagian yang pertama dari 3 hal yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas ketika dia memberitakan Injil. Bagian yang pertama, saya sudah mengulangi tadi ayat pembacaan kita. Yakni ayatnya yang ke-22. Sekali lagi saya akan baca. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus mengalami banyak sengsara. Kalau misalnya hal itu dulu dan ketika ada orang yang memberitakan Injil sekarang bahwa menjadi orang Kristen harus banyak sengsara, maukah kita masuk Kristen? Mungkin tidak. Untuk apa kita memilih Kristen kalau banyak sengsaranya? Nah oleh sebab itu, karena ini adalah pengingatan dan penguatan,
disampaikan oleh Paulus dan Barnabas kepada seluruh pengikutnya. Bagi orang yang percaya bahwa memiliki sebuah agama, wajib hukumnya adalah mentaati aturan-aturan agama itu. Wajib hukumnya. Dan ketika kita mentaati hal itu, bukan berarti gampang. Memiliki sebuah agama bukan berarti kita duduk manis di sono nyaman. Di sono nyaman, tidak. Siapapun yang memiliki agama dan percaya kepada Tuhan, wajib untuk melakukan hal itu. Dan melakukan hal itu memerlukan pengorbanan. Nah, oleh sebab itu ketika kita melakukan hal ini, disampaikan oleh Paulus dan Barnabas dengan sangat jelas. Menjadi pengikut Kristus akan ada banyak tantangan. Dan tantangan itu harus dilewati. Tantangan itu harus dijalani. Untuk apa? Nah, ini mungkin yang penting. Supaya kita lebih dewasa. Catatannya. Supaya kita bisa lebih dewasa, lebih cerdas, lebih hebat, lebih berkualitas. Bahkan lebih bertanggung jawab. Jadi proses tantangan pencobaan itu adalah sebuah proses pembelajaran untuk mendewasakan hidup ini. Itulah sebabnya kalau ada bayi lahir, awalnya dia disusui, digendong, dan mendapat kemanjaan yang luar biasa. Dan pengorbanan yang luar biasa juga oleh kedua orang tuanya. Tetapi tidak cukup. Ada masanya dia juga akan berpikir menjadi seorang dewasa dan menjadi orang tua. Nah, untuk bisa menjadi orang tua, bisa menjadi dewasa, proses ini harus dilewati. Proses ini adalah proses pembelajaran. Jadi hidup kita ke depan adalah sebuah proses untuk mencapai kedewasaan dan menjadi lebih hebat, dan lebih hebat. Demikian juga kalau kita mau menjadi pengikut Kristus. Jangan pernah melarikan diri dari sebuah tantangan hidup. Hadapi itu sebagai sebuah proses pembelajaran. Nah, itu bagian yang pertama yang diceritakan oleh Paulus dan Barnabas kepada semua jemaat kemanapun dia pergi. Hari ini juga disampaikan kepada kita sebagai jemaat yang ada di Kasih Kudus ini. Lalu pada bagian yang kedua, kalau kita lihat di dalam bagian yang kedua itu, ayatnya adalah di 23, ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penetua-penetua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penetua-penetua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, di sini kita bisa belajar sekarang, bahwa Paulus dan Barnabas tidak hanya menceritakan tentang tantangan cobaan, lalu bagaimana dia melewatinya, tetapi di tempat ketika dia melayani, dia juga memilih orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan pelayanan itu. Mungkin ini sama dengan sekarang, dipilih ada pendeta, dipilih ada majelis, pengurus masing-masing kategorial. Lalu kita juga dipilih menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi orang tua. Nah, ini bukan sekedar pilihan dan penyerahan diri. Tetapi kita harus bisa menerima ini sebagai kewajiban, tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita. Karena itu sebagai pendeta, walaupun dia itu pendeta dan juga sebagai ketua jemaat, dia tidak bisa dengan angkuh dan dengan bebas melakukan. Tidak. Rasa takut kepada Tuhan itu paling penting. Makanya kadang-kadang pasti sama semua pendeta dan juga majelis dan juga orang tua. Di satu pihak kita harus mendengar yang lainnya. Tetapi di pihak lain kita juga harus konsisten pada diri kita karena kita punya keluarga.
Lalu mana ketika orang mengatakan dan menjelek-jelekkan keluarga kita? Ini misalnya saja. Susah kan? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mengembalikan kembali citra apapun jabatan kita, ini adalah anugerah Tuhan. Termasuk sebagai jemaat juga anugerah Tuhan. Termasuk menjadi anak-anak juga anugerah Tuhan. Karena pada masanya anak-anak itu akan naik tingkat. Setelah dia anak-anak menjadi pemuda, menjadi dewasa, jadilah dia orang tua. Ini adalah anugerah. Mengapa seseorang harus bisa naik statusnya, jadi anak, terus dia menjadi orang tua sampai menjadi kakek nenek? Karena ada berkat yang diberikan. Contoh, saya dulu anak-anak. Setelah itu naik status saya jadi anak menjadi kakak. Karena saya punya adik. Adik itu anugerah. Anugerah inilah yang meningkatkan status saya menjadi kakak. Lalu naik lagi menjadi pemuda. Karena ada banyak anak-anak atau teman-teman yang remaja. Akhirnya menjadi keluarga, menjadilah ayah. Kenapa? Karena saya punya anak. Anak saya inilah yang meningkatkan status saya menjadi orang tua. Akhirnya sekarang saya menjadi kakek. Karena cucu saya yang memberikan status. Ini anugerah. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Oleh sebab itu, apapun jabatan kita, kita syukuri karena Tuhan memberikan anugerah itu. Sehingga kita tidak boleh bermain dengan jabatan kita untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, kaitannya dengan gereja bagaimana? Dalam ayat ini, Paulus dan Barnabas mengingatkan bahwa masing-masing yang bertanggung jawab tidak cukup kalau dia bertanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri. Tidak cukup. Dia juga bertanggung jawab terhadap apa yang ada di sampingnya. Contoh, kalau dia misalnya kepala sekolah, dia bertanggung jawab terhadap guru-guru lainnya. Kalau dia kepala kelas, maka dia bertanggung jawab terhadap teman-temannya sekelas. Harus menjadi satu kesatuan. Karena itu setelah dipilih, dia diserahkan kepada Tuhan. Kasih kudus diberikan pendeta supaya dia bertanggung jawab terhadap jemaatnya. Dan jemaatnya juga bertanggung jawab bersama-sama. Nanti di Kasih Kudus akan ada pemilihan pengurus kaum ibu yang sudah juga terpilih. Segera akan didoakan. Dia tidak boleh bertanggung jawab hanya kepengurusannya, tetapi terhadap seluruh anggota. Dan inilah yang dikatakan sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk bisa mendekatkan seluruh yang ada itu kepada Tuhan. Karena ini adalah organisasi gereja, maka seluruh pendeta dan juga pengurus dari masing-masing kategorial bertanggung jawab untuk membawa lembaganya dekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan adalah Allah Bapa sebagai Bapa, lalu jemaat itu adalah persekutuannya sebagai ibu. Jemaat adalah ibu rumah tangga, bapaknya itu adalah Allah sebagai bapa rumah tangga, sehingga ibadah rumah tangga itu adalah menjadi persekutuan antara bapak dan ibu. Lalu adalah anak-anak di situ. Nah, ini sangat bahagia, itu diceritakan dan itulah tanggung jawab yang diceritakan oleh Paulus dan Barnabas dalam setiap pertemuannya dengan jemaat-jemaat. Dan sekarang juga disampaikan kepada kita. Akhirnya setelah dalam perjalanan Paulus dan Barnabas ini, dia kembali sekarang ke Antiokhia. Ketika dia kembali ke Antiokhia, dia kumpulkan lagi seluruh jemaat. Mari ke sini kumpul. Dan inilah yang diceritakan pada bagian yang ketiga. Kalau kita baca, itu adalah di ayat yang ke-27.
Setibanya di situ itu adalah Antiokhia. Mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang, perhatikan, mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Rupanya banyak orang sudah tahu tentang keberhasilan dari Barnabas, Paulus, ketika dia menceritakan tentang Injil Tuhan. Apa rahasianya? Sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Rahasia terpenting. Paulus dan Barnabas menceritakan kepada jemaat di Antiokhia. Dia tidak menepuk dada mengatakan saya. Tidak. Dia katakan semuanya karena Allah. Allah lah memakai saya. Oleh sebab itu saya harus takut kepada Allah. Jadi apapun jabatan kita, ingat, Allah yang memberikan. Karena itu kita harus takut kepada Allah. Nah, apakah jabatan itu hanya pendeta, majelis? Tidak. Sekali lagi, tidak. Minggu lalu kita diingatkan, jabatan kita itu banyak. Melalui keluarga dari Yakub. Keberhasilan Yusuf. Dalam keluarga bisa jadi jabatan kita adalah di samping sebagai majelis, pasti sebagai orang tua, ibu, anak, kakek, nenek, sahabat di dalam lingkungan. Pakai jabatan ini untuk kebaikan yang lain. Karena kita dijadikan sebagai sahabat untuk mewakili Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau ini kita lakukan, inilah yang dibenarkan oleh Allah. Jadi keluarga mana yang tidak akan bahagia ketika kehadirannya itu selalu membawa berkat bagi orang lain? Lalu masyarakat yang mana tidak akan senang bertemu dengan keluarga kita karena dia menyadari bahwa ada cinta kasih yang terjadi dalam setiap pertemuan. Inilah panggilan kita sebagai keluarga dan sebagai keluarga besar, keluarga kasih kudus. Bahagia sekali Tuhan izinkan kita menjadi berkat seperti ini. Selamat berbahagia dan tetap dalam keadaan menjadi kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan doa kita sekaligus pujian berdasarkan dari doa Yabes. Kita nyanyikan 2 kali berturut-turut. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
syafaat dan berkat akhir, sekali lagi kita akan naikkan doa Yabes untuk menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur karena melalui kedua orang tua kami, Tuhan izinkan supaya kami dapat menerima, dikuatkan dalam pengalaman-pengalaman hidupnya, dan juga melalui kekuatan imannya. Kami juga bersyukur karena anak-anak Tuhan izinkan kami pelihara sampai dewasa, sehingga anak-anak boleh memiliki pekerjaan, mereka dapat menyelesaikan pendidikan, dan juga mereka dapat melanjutkan pendidikan, dan mereka juga sedang bergumul dengan masa depannya melalui pilihan-pilihan sekolah. Kami syukuri semuanya, karena kehidupan ini adalah sebuah proses yang nantinya untuk kebahagiaan dari kami semua. Kami juga bersyukur ya Allah atas pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami kerjakan dan kami selesaikan. Kami juga bersyukur terhadap andai tolan sahabat yang boleh kami miliki dalam segala kekurangannya dan kekurangan kami. Firman-Mu mengajak kami supaya kami tidak berjuang dalam kesendirian, tetapi di dalam kesepakatan antara ayah, ibu, anak, orang tua, masyarakat, untuk membangun gereja, masyarakat, dan segala sesuatunya demi hormat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur atas makanan, minuman, cinta kasih, kebersamaan di dalam keluarga kami. Kami juga mengucap syukur bila sebentar lagi Tuhan izinkan kami untuk beristirahat. Kemudian pastilah kami akan menerima kekuatan baru, karena besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, dalam keadaan selamat, menyaksikan dan menikmati lagi cinta kasih Tuhan. Banyak syukur yang boleh kami naikkan kepadamu ya Allah. Bahkan syukur kami yang terbesar adalah kami yakin Tuhan telah menyelamatkan kami. Karena itu di akhirnya kami bersama-sama percaya Engkau akan memberkati kami. Engkau akan melimpahkan dan memperluas daerah kami. Kami percaya bahwa tangan-Mu akan menyertai kami. Tangan-Mu melindungi kami, sehingga malapetaka akan jauh, kesakitan dan sakit penyakit lainnya tidak akan menimpa kami. Inilah doa kami. Kiranya Engkau memberkati. Kiranya
Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, demikian pelayanan dan doa malam ini boleh kita lewati. Sekarang mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita beristirahat dengan cukup. Sehingga besok pagi kita bisa bangun dengan selamat, dengan tubuh yang sehat. Tuhan memberkati kita dan selamat malam.